orang-orang yang berhak menerima zakat. Islam sangat memperhatikan dalam hal pendistribusian harta zakat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan orang-orang yang berhak menerima harta zakat tersebut. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. At-Taubah ayat 60. Yang pertama, orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak mendapatkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan dasar tanggungannya, berupa makanan, minuman, pakaian, atau tempat tinggal. Mereka berhak menerima zakat sejumlah kebutuhan dasarnya dan kebutuhan dasar tanggungannya untuk 1 tahun. Yang kedua, orang-orang miskin, yaitu orang yang dapat memenuhi setengah dari kebutuhan dasarnya dan kebutuhan dasar tanggungannya, seperti orang yang memiliki 100.000 rupiah namun kebutuhannya mencapai 200.000 rupiah. Orang semacam ini berhak mendapatkan zakat sejumlah kebutuhannya dan kebutuhan tanggungannya selama 1 tahun penuh. Ketiga, amil zakat, yaitu mereka yang ditunjuk oleh wali amri atau pemerintah kaum muslimin yang bertugas mengumpulkan zakat dari muzaki dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak. Keempat, orang-orang mu'alaf. Mereka adalah para pemimpin atau tokoh masyarakat tertentu, atau mereka yang diharapkan keislamannya, atau mereka yang ditakutkan kejahatannya akan menimpa kaum muslimin, atau mereka yang memiliki iman kekafiran yang kokoh, serta untuk membantu kaum muslimin dari tekanan musuh-musuh mereka. Mereka berhak mendapatkan zakat sesuai dengan kebutuhan untuk membujuk dan melunakkan hati mereka. Kelima, untuk memerdekakan budak, zakat yang diberikan kepada mereka berfungsi untuk menyempurnakan eksistensi mereka sebagai hamba Allah yang bebas dan merdeka, agar mereka dapat menyembah Allah dengan sempurna. Termasuk dalam hal ini, zakat dapat digunakan untuk membebaskan tawanan perang dari kalangan kaum muslimin. Keenam, gharimun. Gharimun ada 2 macam, yaitu pertama, orang yang berhutang untuk menutupi kebutuhan pokoknya, maka ia berhak menerima zakat untuk sejumlah hutangnya, terutama jika ia termasuk fakir. Kedua, orang yang berhutang dengan tujuan kemaslahatan umum, seperti untuk mendamaikan kedua kelompok yang bertikai. Orang seperti ini berhak mendapatkan zakat untuk menutupi beban hutangnya, sekalipun ia termasuk orang kaya. Ketujuh, fi sabilillah, yaitu mereka yang berjihad dan berjuang di jalan Allah. Mereka ini berhak menerima zakat sejumlah kebutuhan mereka dalam berjihad memperjuangkan kalimat Allah. Termasuk dalam hal ini beberapa kegiatan dakwah yang tergolong jihad di jalan Allah, apabila tidak mendapatkan pembiayaan dari jalur sedekah. Kedelapan, Ibnu Sabil, yaitu orang musafir dalam perjalanan yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Ia berhak menerima zakat sejumlah dana yang ia butuhkan untuk kembali ke tempat asalnya, walaupun di sana ia tergolong orang kaya. Tidak dibenarkan mendistribusikan zakat kepada selain 8 golongan yang telah disebutkan di atas, walaupun untuk kepentingan umum dan sosial, pembangunan masjid, pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, atau jenis kegiatan lain yang seharusnya didanai oleh dana infak dan sedekah. Para ulama telah menegaskan bahwa tidak diharuskan
mendistribusikan zakat secara merata ke 8 golongan yang disebutkan di atas. Bahkan jika di wilayah tertentu hanya terdapat satu golongan saja, maka harta zakat diserahkan kepadanya. Tidak boleh memberikan zakat mereka yang kaya atau mereka yang memiliki kekuatan untuk bekerja. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW, harta zakat tidak diberikan kepada orang kaya dan orang yang kuat untuk bekerja. Tidak dibenarkan membayarkan zakat kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungan dan wajib dinafkahi seperti kedua orang tua, nenek atau kakek, anak keturunan atau cucu, demikian juga istri, karena mereka semua di bawah tanggungan nafkah orang yang membayar zakat. Tidak dibenarkan memberikan zakat kepada orang-orang kafir yang tidak diharapkan keislaman mereka. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, zakat itu diambil dari sebagian harta orang kaya dari mereka lalu diserahkan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Maksudnya adalah dari kalangan kaum muslimin dan bukan selain mereka. Tidak dibenarkan memberikan zakat kepada kerabat Rasulullah sebagai salah satu bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, harta zakat ini merupakan kotoran jiwa dan harta manusia. Ia tidak dihalalkan bagi Muhammad dan juga bagi kerabatnya.